Assalamualaikum. Maaf Pak, pemahaman yang bisa saya pahami bahwa yang rasakan bahwa Muhammad maupun Isa itu adalah wajah kita sendiri. Apakah betul seperti itu? Yang dibahas oleh Al-Quran seperti mengenal anak sendiri. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan video yang kemarin ya. Bagaimana cara mengenal fitrah atau hakikat diri. Coba perhatikan kembali gambar. Perhatikan bahwa yang tercipta melalui jalur fitrah atau jalur ad-din, yaitu dari nafsun wahidah, kemudian keluar aku, lalu menjadi ruh, kemudian masuk ke alam jiwa, sampai masuk ke jasad. Ini hanya satu orang, ya, hanya satu saja, yaitu aku yang ada di dalam diri kita sendiri. Perhatikan sekali lagi, ini hanya satu orang, yaitu diri kita sendiri. Selebihnya yang lain itu, seluruh manusia yang lain itu tercipta melalui diri yang satu dan pasangannya, kemudian diciptakan semua yang berpasang-pasangan, ya, sampai tercipta seluruh manusia yang lain, ya. Jadi kalau kita nanti akan kembali pada jalur adin, maka kita akan melewati jalur dari jasad kita, masuk ke jiwa, masuk ke ruh, masuk ke rahasia. Itu adalah diri kita sendiri, ya. Berbeda kalau kita keluar dari diri, maka akan banyak yang kita temukan, ya. Orang-orang yang selama ini kita jadikan sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai orang yang sangat kita kagumi dari sisi keilmuan maupun dari sisi apa saja yang dia miliki, itu akan dimunculkan, dihadirkan pada saat kita pertama kali memasuki wilayah yang kedua dari jasad kita, dan itu adalah bagian dari tipuan Dajjal, ya, tipuan Dajjal. Jadi perhatikan, pertama kali kita keluar dari jasad kita menuju jiwa, ya. Perhatikan ini ya, bahwa Al-Quran menyebutkan jiwa ini dengan sebutan penciptaan 7 lapis langit, sedangkan jasad ini penciptaan 7 lapis bumi. Kita buka di surat ke-67. Surat ke-67 ayat, kita mulai dari ayat 3. Perhatikan ini bahwa yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Jadi kata-kata ini menunjuk kepada jiwa kita, yaitu dimensi pertama setelah kita keluar dari jasad. Jadi kita akan bertemu yang namanya jiwa. Itu yang dibahasakan dengan penciptaan 7 lapis langit. Artinya langkah pertama kita keluar atau kita melepaskan diri dari jasad, namun tidak keluar dari jasad, ya, tidak keluar dari jasad. Kita tetap di dalam jasad dan bertemu dimensi yang kedua dari diri kita, namanya jiwa. Kemudian kita lanjutkan, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Ini yang disebutkan ini tadi adalah 7 lapis langit, ya, 7
7 lapis langit, ya dalam hal ini adalah jiwa kita. Nah, ketika memperhatikan itu, ya Allah perintahkan untuk melihatnya sampai berkali-kali. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian di ayat keempatnya, ya, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Jadi disuruh memperhatikannya sampai berkali-kali. Nah, akhirnya ya niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu. Jadi apa yang kita perhatikan tadi 7 lapis langit atau jiwa kita, ya ternyata adalah diri kita sendiri dalam keadaan tidak menemukan cacat. Nah, ketika tidak menemukan cacat itu, maka kondisi jasad kita akan tidak berdaya. Dalam ini dikatakan dalam keadaan letih. Pandanganmu dalam keadaan letih. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk memperhatikan berkali-kali? Karena pada dimensi inilah ya gangguan-gangguan itu pertama datang kepada kita, yang disebut dengan tipuan Dajjal. Jadi kalau kita tidak mengenali siapa Muhammad, siapa Isa, maka ya akan datang sosok-sosok yang kelihatannya istimewa. Ada yang membahasakannya dengan wajah yang bercahaya, dengan baunya yang harum, atau dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi ya, dia sendiri tidak mengenali wajahnya. Ya. Apalagi yang dilihat itu mengaku sebagai Muhammad atau mengaku sebagai Isa atau mengaku sebagai Yesus, ya itu sebagai tipuan-tipuan. Karena rumus yang benar itu adalah ketika ya pandangan kita tertuju kepada diri kita sendiri. Ya, seperti itu ya. Jadi apa yang kita dapatkan dari perjalanan spiritual kita lepas dari jasad, itu akan banyak gangguan-gangguan yang datang, tipuan-tipuan yang datang, yang ya bisa memalingkan kita dari diri kita sendiri. Jadi rumus kebenarannya adalah bahwa tidak boleh ada yang lain selain daripada diri kita sendiri. Sebagaimana pada penciptaan diri kita, bahwa satu-satunya yang tercipta melalui jalur ad-din, jalur fitrah adalah diri kita sendiri. Sedangkan yang lain itu tercipta melalui jalur hawa nafsu. Ya. Kenapa mereka melalui jalur hawa nafsu? Karena mereka itu dihadirkan hanyalah sebagai ujian bagi diri kita sendiri. Ya. Barangkali demikian penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami.